Oke, baik, kita melanjutkan materi untuk yang sifat-sifat koloid. Di sini sifat-sifat koloidnya ada banyak ya. Ini kita akan bahas 3 dulu untuk sifat koloid yang pertama. Ini ada efek Tyndall. Nah, efek Tyndall itu apa? Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nah, contoh dari efek Tyndall ini adalah sorot lampu mobil ya pada malam yang berkabut. Contohnya sorot lampu mobil berkabut. Jadi nanti cahaya dari lampu mobil ini akan dihamburkan oleh partikel koloidnya, dimana koloidnya ini adalah kabut ya. Oke, yang kedua, gerak Brown. Apa itu gerak Brown? Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid pada medium pendispersi. Nah, adanya gerak Brown inilah yang menyebabkan partikel koloid itu dia bersifat stabil ya. Jadi koloid tidak mudah untuk mengendap. Nah, contohnya ini adalah partikel susu ya. Partikel pada susu. Susu yang tidak mudah mengendap karena susu ini partikel-partikel yang terdispersinya dia selalu bergerak tumbukan satu sama yang lain. Oke, kita masuk ke sifat yang ketiga, muatan koloid. Nah, koloid ini ada yang memiliki muatan ya. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adsorpsi. Sifat adsorpsi ini adalah penyerapan ion atau muatan listrik pada partikel koloid. Nah, contoh dari adsorpsi ini adalah partikel koloid FeOH3 mengabsorpsi ion Fe3+. Partikel koloid ini mengabsorpsi ion Fe3+, sehingga akan membentuk koloid positif ya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari contoh absorpsi ini adalah penyerapan ya. Penyerapan racun ya oleh norit ya. Norit ini adalah obat diare. Oke, berikutnya bagian yang B untuk muatan koloid adalah elektroforesis. Apa itu elektroforesis? Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Nah, elektroforesis ini jadi maksudnya jika ke dalam sistem koloid dimasukkan dua batang elektroda yang dihubungkan dengan sumber arus arah, maka partikel koloidnya akan bergerak ke salah satu elektroda yang muatannya berbeda. Penggunaan dari elektroforesis ini ada pada alat Cottrell ya. Jadi contohnya adalah penggunaan alat Cottrell atau penyaring debu yang ada di industri ya. Oke, demikian untuk sifat-sifat koloid. Jadi ada 3 sifat yang baru kita bahas. Ada efek Tyndall, gerak Brown, dan muatan koloid. Oke, baik, kita lanjutkan materinya tentang yang sifat-sifat koloid ya. Yang keempat adalah koagulasi koloid atau penggumpalan partikel koloid. Nah, koagulasi ini dibagi menjadi dua, ada yang fisis dan kimia. Untuk koagulasi fisis ini ada pemanasan, disebabkan oleh pemanasan, pendinginan, atau pengadukan. Nah, contoh dari koagulasi fisis adalah pembuatan agar-agar. Nah, jadi untuk menggumpal si agar-agar ini harus dipanaskan terlebih dahulu.
kemudian didinginkan seperti itu. Nah, untuk yang B, koagulasi kimia. Koagulasi kimia ini bisa disebabkan oleh elektroforesis, penambahan elektrolit, atau pencampuran koloid yang berbeda muatan. Nah, contoh dari koagulasi kimia adalah penambahan asam asetat pada penggumpalan karet atau latex. Oke, sifat koloid yang kelima adalah dialisis. Dialisis artinya menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Nah, contoh dialisis ini adalah proses cuci darah ya. Nah, di proses cuci darah ini mekanisme sederhananya seperti ini gitu ya. Jadi nanti darah yang kotor itu akan ditempatkan di sebuah wadah atau kantong seperti itu. Nah, ini berisi dilapisi oleh membran semi permeable atau yang dapat melewatkan partikel atau zat tertentu gitu ya, tetap selektif seperti itu, bersifat selektif. Nah, nanti yang pencucinya itu akan dimasukkan dari sini gitu ya, mengalir terus nanti ada saluran keluarnya. Nah, si cairan pencucinya ini akan membawa ion-ion pengotor yang ada di dalam kantong ini seperti itu. Oke, untuk yang keenam ada koloid pelindung. Koloid pelindung artinya adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain dari koagulasi atau penggumpalan. Contohnya adalah penambahan gelatin pada es krim. Oke, kita lanjutkan untuk sifat koloid yang keenam, itu ada koloid liofil dan liofob ya. Koloid liofil itu adalah fase terdispersi, suka pada medium pendispersinya. Nah, contohnya ini ada misalnya sabun itu dia suka pada air gitu ya, medium pendispersinya. Nah, maka disebutnya sebagai koloid liofil. Selain sabun ada deterjen dan agar-agar. Berikutnya koloid liofob. Koloid liofob adalah fase terdispersinya tidak suka pada medium pendispersi. Nah, ini contoh koloid liofob adalah sol belerang, sol FeOH3 dan sol logam.